Talk, Friday Talk. Gelisah dengan kondisi dunia dengan polusi plastik yang sudah tidak bisa dikontrol, seorang pemuda asal Indonesia menemukan cara bagaimana mengganti plastik ini dengan alternatifnya yang bisa dimakan dari bahan yang kalau dibuang juga bisa terurai. Saat ini kita sudah bersama dengan David Christian, bersama saya Ruli Juliardi dalam acara Friday Talk. Terima kasih Kak David, Ko David. Biasanya dipanggil apa? David aja nggak apa-apa. Okay. Iya. Terima kasih sudah hadir di antara. Kita baru tahu Kak David ini memang penemu gelas yang bisa dimakan ya, yang berbahan dari rumput laut ya. Itu di 2017 kalau tidak salah. Dan sekarang sudah 7 tahun. Gimana perkembangannya? Itu yang kita pengen tahu nih. Yang jadi pertanyaan nih, Kak David dulu punya basic apa sehingga bisa nemuin ini? Jadi dulu itu sebenarnya aku nggak punya basic apa-apa ya. Jadi SMA aja sebenarnya dulu nggak lulus gitu. Terus habis itu sempet tinggal di Kanada. Waktu itu ngambil kayak community college gitu di perdagangan internasional. Tapi itu juga kayak nggak beres juga sekolahnya gitu. Jadi nggak ada background apa-apa sebenarnya. Sama sekali. Lingkungan, paham lingkungan? Paham lingkungan juga enggak. Karena kan dulu kan sekolah pas tinggal di Kanada 4 tahun tuh dari tahun 2011 sampai 2015 itu kan baru pulang. Itu nggak pernah pulang sama sekali sebelumnya 4 tahun. Jadi pas sampai Indonesia, habis itu Jakarta, berasa banget tuh polusinya kan, polusi udara, terus lingkungannya juga melihat sampah ada banyak juga di mana-mana gitu kan. Nah dari situ tuh baru sadar nih mengenai isu lingkungan, mengenai kalau lingkungan kita tuh udah mulai rusak juga gitu kan. Nah dari situ juga sebenarnya awalnya baca-baca juga di internet gitu kan. Baca-baca di internet dan baru tahu juga kalau ternyata sampah plastik itu yang itu bisa terurai itu sampah plastik justru nggak bisa terurai, bisa sampai ratusan tahun, bisa sampai ribuan tahun. Jadi semua plastik yang ada di bumi sejak pertama kali diciptain itu masih ada sampai sekarang gitu kan. Terus habis itu kalau baru tahu juga kalau plastik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya, dari udah masuk ke makanan kita, ke minuman kita, bahkan di tubuh kita itu ada plastiknya juga, udah ditemuin di darah kita, di ASI dan lain sebagainya. Itu juga baru tahu. Nah dari situlah baru mulai aware dan peduli terhadap isu ini. Terus habis itu berpikiran pengen bikin satu produk yang memang bisa menjadi alternatif. Dan juga produknya tuh waktu itu aku mikir tuh produknya harus unik dan belum pernah ada sebelumnya di Indonesia gitu. Nah akhirnya kepikiran lah pengen bikin gelas yang bisa dimakan itu gitu. 2015 akhir kepikiran. Launching atau ke publiknya tuh tahun April 2016. Itu kan hitungannya cuma 5-4 bulan. Iya, bisa cepat gitu. Iya, jadi sebenarnya simple juga cara berpikirnya ya waktu itu ya. Jadi sesimpel tuh waktu itu cuman mikir kayak simple apa yang bisa gampang dibentuk gitu kan. Habis itu kepikiran jelly. Nah jelly itu jadi oke, coba pakai jelly biasa, tinggal bikin kan cetakannya. Nah cetakannya itu terus ternyata kan nggak bisa juga karena terlalu lembek gitu kan. Nah habis itu ya baru belajar lagi di internet gitu kan, karena kita sekarang memang ada di era yang informasi semuanya ada. Itu asli di semuanya internet. Cuma di internet. Di internet, iya. Test and trial gitu internet. Iya, internet. Habis itu dari situ cari tahu jelly itu bahan dasarnya tuh apa aja gitu kan. Ternyata ada gelatin. Gelatin itu terbuat dari tulang hewan. Tapi tulang hewan pun kan nggak ada yang nggak halal, plus habis itu nggak ramah lingkungan juga. Jadi baca-baca lagi di internet ternyata ada alternatif pengganti gelatin juga yang terbuat dari rumput laut. Nah dari situlah baru tahu kalau ternyata pelajarin rumput laut itu juga Indonesia tuh penghasil rumput laut terbesar di dunia gitu. Dan cara nanamnya semuanya juga ramah lingkungan. Jadi waktu itu baru mulai tertarik ke situ untuk menggunakan rumput laut ini sebagai pengganti gitu kan. Dan story-nya pun dapat juga. Nah dari situ ya baru coba-coba, terus habis itu telepon-telepon supplier, nanya-nanya ke mereka, trial error, tes bareng gitu untuk kan. Sampai akhirnya bisa bikin produk itu gitu, gelas ini. Sebagai CEO FOWare ya sekarang ya posisinya ya. Nah kan produk pertama itu gelas yang bisa dimakan, terus langsung beralih ke yang lain. Packaging. Iya. Ada patennya dulu nggak sih pas di 2017-2016 itu sudah diurus nggak sih? Karena kan ini kan enggak sih. Jadi kita dari awal memang nggak urus paten itu ya, karena
menurutku produknya belum sempurna dan masih bisa banyak improvement dan belum bisa di skala produksi yang massal juga. Jadi memang kayak kita kepikirannya sesimpel waktu itu adalah justru gelas ini nanti semua orang bisa bikin di rumah mereka masing-masing. Jadi kita tinggal sebarin kayak powdernya, bubuknya, sama jual cetakannya, nanti siapapun yang mau bikin bisa bikin. Oh justru gitu. Di awal tuh seperti itu. Di awal semua kita orang bisa. Mau konsepnya seperti itu kayak gitu. Tapi memang sampai sekarang kita belum bisa ke sana, tapi pengennya tuh nanti bisa ke sana kayak Artinya gitu. di awal itu hanya sekedar UMKM lah seperti itu, dijual di marketplace seperti itu. Akhirnya berkembang sekarang punya banyak turunan produk. Saya bacakan produknya ada pembungkus makanan, ada kopi saset juga sudah cukup lama ya. Terus yang gelas yang tadi sedotan dari beras kalau tidak salah. Betul. Terus ada wadah makanan yang penutup buat burger, lalu ada juga plastik belanja gitu. Ini bahan-bahannya beda-beda nih, nggak semua seaweed, nggak semua rumput laut. Betul, nggak semua rumput laut. Jadi 2017 itu kita 2016 kita launching gelas dari rumput laut namanya Elo Jello. Itu yang bisa dimakan. Terus 2017 itu kita launching packaging yang terbuat dari rumput laut juga. Nah, itu yang bisa dipakai macam-macam tuh buat bungkus burger atau buat kopi saset atau saset-saset lainnya gitu. Jadi kegunaannya memang sebagai flexible packaging, dan itu kita bekerja sama dengan scientist juga, dia yang menemukan si packaging dari rumput laut itu kayak gitu. Nah, 2019 akhirnya kita berpikir kita harus diversify products kita, karena yang paling penting memang sebenarnya adalah scalability juga kan, dan juga kita harus bisa memenuhi market dulu. Jadi akhirnya kita diversifikasi produk. Kita ada yang kayak sedotan dari beras, itu bisa dimakan juga, kantongnya dari singkong kayak gitu. Kalau kotak makannya ada yang dari ampas tebu, ada yang dari pelepah kayak gitu. Jadi kita akhirnya bawa banyak produk-produk lainnya untuk kita pasarkan juga. Dari sekian banyak produk yang diversifikasi ini sudah ada yang dipatenkan gitu? Nggak ada? Kita enggak ya. Jadi kita memang kebanyakan tuh kita ada production partner atau kita outsource. Jadi kayak kita yang menyebarkan produknya mereka kayak gitu. Nah, pas saat pertama kali Kak David dan teman-teman invent ini ya, bagaimana tanggapan di Indonesia atau di internasional? Karena saya melihat memang banyak liputan justru yang nyampe ke saya pribadi itu justru media-media asing duluan ya yang angkat itu. Itu bisa ceritanya bisa nyampe sana gimana tuh? Betul, jadi waktu itu tuh di 2017 ya kita tuh ada ikut kompetisi namanya Circular Design Challenge, itu yang bikin dari Ellen MacArthur di UK. Dia kayak NGO dari UK gitu, dia bikin kompetisi itu. Itu kompetisinya untuk seluruh dunia, dia open, terus akhirnya kita menang. Waktu itu untuk si seaweed packaging itu, kita seaweed packagingnya itu kita menang dan dapat penghargaan di sana. Terus waktu itu di Malta penghargaannya, Malta. Waktu itu di Our Ocean Conference yang di Malta. Terus abis itu mulailah ada media asing yang liput. Waktu itu ada media dari Amerika meliput dan memang medianya cukup besar juga. Nah, setelah itu dari situ kayak snowball effect tuh. Jadi semuanya ngelihat ada packaging kita itu dari rumput laut, akhirnya semuanya ngeliput gitu, yang terutama media-media luar gitu. Banyak banget memang ngeliput media-media luar. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada yang datang juga gitu. Jadi internasional dan lokal juga, tapi memang internasional mungkin exposure-nya jadi jauh lebih besar ya, karena jadinya nggak cuma yang internasional bener-bener ini media ada di semua negara, tapi juga di tiap negara tuh mereka ada media masing-masing yang ngeliput kita juga gitu, yang kita juga kadang nggak tahu juga bahasanya kayak gimana gitu. Karena memang di dunia, mungkin di negara-negara maju, bahwa mencari solusi penggunaan plastik sekali pakai itu tahapnya sudah sangat urgen mungkin ya. Jadi itu yang membuat, dan bahkan media asing juga menulis bahwa ini penemuan yang cukup menggembirakan seperti itu. Dan berarti targetnya seharusnya kan, target produk ini tuh industri ya? Iya, kita memang selama ini kita 90% lebih itu kita masih B2B ya, business to business. Jadi untuk ke yang end customer atau retail itu kita ada juga, tapi memang persentasenya nggak banyak. Plus cara kita untuk bisa akhirnya mengedukasi masyarakat juga
mengenai isu plastik dan juga bisa kayak mencoba produk kita, itu kita ada bikin kampanye sendiri namanya Rethink Campaign atau Rethink Plastik kayak gitu. Nanti saya kejar ke Rethink Campaign. Iya. Nah, soal distribusi ini atau sudah ada nggak perusahaan atau yang memang melirik dari produk ini, khususnya industri ya, karena memang targetnya kelihatannya industri lebih potensial. Itu asing atau Indonesia atau seperti apa yang sudah ada? Ada. Jadi kita memang sekarang produk kita tuh banyak didistribusin ke hotel, restoran, kafe gitu-gitu. Terus habis itu industri secara yang FMCG ada juga, tapi memang masih belum masih dalam tahap penjajakan juga, karena kan itu kuantitinya juga pasti sangat besar juga gitu kan. Itu ada dalam negeri ada, luar negeri ada. Kita juga udah ada distributor juga di beberapa negara di luar kayak Australia sama Saudi Arabia kayak gitu. Ada juga, jadi lokal ada, internasional ada memang. Berbicara soal kuantiti, kita bayangkan misalnya dari 2016-2017 yang awalnya UMKM terus dilihat potensial harus produksi besar gitu. Ini arahnya mau kemana nih Evoware ke depannya ini untuk produksi ini? Bisa diceritakan saat ini gimana? Sekarang sih masih UMKM juga ya kita masih anggapannya UMKM gitu. Tapi memang dalam pengennya kan kita punya visi yang sangat besar gitu. Visi kita tuh kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Jadi nggak cuma Indonesia aja, tapi juga dunia. Jadi PR-nya masih banyak banget kan, karena nggak cuma Indonesia tapi seluruh negara juga gitu kan. Kalau dari segi produksi sendiri sih kita kebanyakan memang masih outsource gitu. Dan kita mencoba memfokuskan diri itu nanti akhirnya untuk supply chain-nya sama research dan development kayak gitu. Nah, untuk produksinya sendiri ketika kita bisa berpartner, kita berpikir kita bisa membuka opportunity bisnis lain juga gitu untuk orang lain juga. Jadi kita bisa berkolaborasi juga kayak gitu, karena memang di perusahaan kita value kita tuh adalah innovation, sustainability, and collaborations. Jadi kolaborasi itu menurut kita itu penting banget untuk kita bisa menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Karena kita bukan Superman ya, dan kita gak akan bisa ngelakuin semuanya itu sendiri gitu. Jadi kolaborasi itu jadi satu kunci yang penting banget buat kita memang. Ada sisi untuk bisnis, ada sisi untuk kampanye lingkungan. Yang kalau kita lihat Rethink Campaign tadi David juga menyebutkan itu. Boleh dijelaskan apa sih sebenarnya Rethink Campaign itu? Iya, jadi itu sebenarnya kita bikin kampanye itu untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat mengenai isu plastik. Jadi nama kampanye itu Rethink Plastik. Rethink Plastik. Kenapa Rethink? Karena kita menurut kita tuh yang paling penting kan sekarang kayak ada reduce, reuse, recycle, repair, habis itu replace dan lain sebagainya. Yang RR itu yang banyak banget itu kan. Cuman menurutku sebelum kita melakukan itu semua tuh kita harus berpikir ulang dulu. Karena harus dari dalam diri kita sendiri kan. Kalau kita dari luar tuh kayak biasanya nggak masuk. Jadi kayak misalnya sesimpel sedotan misalnya, kita ngomongin sedotan. Kenapa kita harus pakai sedotan kalau kita pikir ulang lagi? Padahal gelas itu dibikin supaya kita bisa gelas itu didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya. Tapi kita minumnya pakai sedotan. Berarti kan udah defeat the purpose of the design kan. Jadi ternyata sedotan itu dibikin buat orang sakit kayak gitu. Atau misalnya kalau pakai lipstick atau apa, jadi biar nggak belepotan gitu kan. Nah, awal ceritanya dulu seperti itu. Iya seperti itu. Tapi awalnya tuh memang untuk orang sakit sebenarnya kan. Jadi mereka bisa nggak bisa minum gini kan. Jadi harus pakai sedotan. Tapi sekarang orang sehat pun minumnya pakai sedotan. Kayak gitu kan. Ketergantungan jadinya kan. Merasa harus. Jadi kayak kita berarti kita jangan pakai sedotan dong. Berarti kan udah mengurangi tuh. Kalau misalnya pun memang perlu pakai sedotannya bisa yang digunakan ulang atau bisa yang ramah lingkungan seperti produk kita yang sedotan dari beras itu. Jadi ada alternatifnya kayak gitu kan. Baru kita masuk ke yang reuse atau replace gitu. Terus habis itu kalau misalnya nggak ada alternatif lain deh, mesti pakai plastik. Udah pakai plastik tapi jangan dibuang sembarangan, harus di recycle kayak gitu. Nah jadi tahapannya itu ada di situ. Tapi dari awal tuh kita berpikir ulang dulu. Nah makanya dari situ kita bikin kampanye itu untuk ngajak orang berpikir ulang. Kita awalnya bikin 2019 itu banyak bikin acara-acara kayak drama musikal atau bis clean up, atau kita waktu itu di Malaysia kita bikin plogging run, jadi jogging sambil mengutin sampah. Kita bikin paling besar di Malaysia waktu itu tahun 2019. Tapi akhirnya pandemik, kita nggak bisa bikin acara-acara kayak gitu lagi. Kita masuknya ke program
kayak gitu. Jadi program-programnya salah satunya tuh kita ada bikin namanya kesan atau kresek kesadaran, di mana pas COVID itu kresek kesadaran. Iya, Oke, harus kresek relate kesadaran. sama plastik-plastikan ya. Bener. Jadi itu si kresek kesadaran ini orang bisa beli, terus mereka bisa ngumpulin sampah maskernya mereka. Dimana kita juga kolaborasi dengan waste management namanya Parompong. Itu kita kumpulin sampahnya, masukin ke kantong kita yang terbuat dari singkong itu, dan nanti di mesin itu bisa di recycle. Nah di mesinnya itu, karena pandemi kan selama ini kita ngumpulin sampah tuh pakai kantong plastik biasa kan. Tapi kalau pakai kantong plastik biasa tuh harus diambilin lagi tuh, terus dimasukin ke mesin. Jadi ada potensi untuk menyebarkan virus corona ini. Tapi dengan kantong kita udah di seal, itu nggak perlu dibuka lagi. Itu kita bisa langsung masukin ke mesinnya dan bisa dibikin di recycle untuk dibikin produk-produk seperti meja, kursi, pot bunga dan lain sebagainya. Itu yang plastik yang terbuat dari apa ya? Dari singkong. Yang dari singkong. Jadi memang itu bisa berapa tahun tuh terurainya? 6 bulan biasanya. Oh 6 bulan lebih cepat. 6 bulan. Cuman karena memang dimasukin ke mesin jadinya langsung lebur sama langsung ini. Lebur ya. Iya. Katanya ada kampanye yang lebih praktikal juga ya, kolaborasi sama komunitas seperti itu. Iya. Seperti Jadi apa tuh? kita ada kampanye juga namanya Warung Lestari. Itu kita lihat permasalahannya. Baik lagi kita berpikir ulang lagi nih. Kita lihat permasalahannya itu karena selama ini industri yang ramah lingkungan itu seperti kita, produk-produknya itu masih mahal dan juga targetnya menengah ke atas. Begitu juga dengan regulasi pemerintah. Kita lihat itu masih banyak yang diatur tuh lebih kayak ke mall, supermarket atau enggak kayak restoran-restoran gitu kan. Susah untuk masuk ke kalangan yang lebih luas lagi kayak gitu kan. Nah kita lihat permasalahan itu. Jadi kita bikin program namanya Warung Lestari, di mana target kita tuh warung. Kita bikin program sama mereka tuh 6 bulan minimal satu warung itu. Yang pertama kita mau edukasi mereka dulu mengenai behavior, mengenai lingkungan, dan juga kita ingin mengubah habitnya mereka dulu. Jadi kita start dari produk yang paling kecil, sedotan. Sesimpel kita ajarin mereka untuk nggak kasih sedotan kalau customernya nggak minta. Terus kalau customernya minta, dikasih sedotan yang dari beras, tapi harganya kita subsidi supaya semurah plastik. Jadi mereka nggak ada beban dulu di awal. Habis itu dari pengurangan itu kan kayak tadinya mungkin mereka pakai sebulan 1000 sedotan, bisa berkurang kan jadi 700 sedotan, 500 sedotan atau berapapun itu gitu. Jadi mereka ada uang yang mereka bisa save. Jadi mereka merasa untung kan. Terus habis itu kita ajarin mereka untuk melakukan waste management. Jadi pemilihan sampah, nanti dari pemilihan sampah itu kita bisa beli kayak gitu. Jadi mereka ada penghasilan tambahan. Di mana nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita juga harga sedotannya itu harus kita naikin supaya kayak kita nggak subsidi terus, supaya bisa sustain. Nah itu ujung-ujung harganya bakal normal, tapi mereka bakal merasa kalau sebenarnya cost mereka untuk beli sedotan yang sebelumnya sama yang ini tuh mungkin bisa lebih murah kayak gitu, atau enggak bisa sama aja karena ada source income yang lain dan juga udah mengurangi jumlah sedotan yang dipakai kayak gitu. Nah dari situ akhirnya ya kita dari situ kita sekarang udah ada sekitar 100 warung lebih ya di Jakarta yang kita sedang jalankan untuk program Warung Lestari ini. Ini berarti ngejar kampanyenya lebih ke penyadartahuan, awareness, tapi juga ngejar ke perilaku ya, ke habit itu. Itu kan butuh waktu yang nggak sebentar ya. Awareness, habit, kita sediain alternatifnya juga, dan juga untuk pemilahan sampahnya juga gitu. Jadi makanya satu warung itu minimal 6 bulan kita programnya gitu. Jadi nggak cuma sebulan, karena sebulan kan pasti nggak kena gitu. Jadi minimal 6 bulan. Jadi Warung Lestari ini kita bikin supaya nggak cuma kita doang juga yang menjalankan ini, tapi juga kolaborasi balik lagi. Jadi kita ada education partner. Habis itu kita ada juga, Warung Lestari ini kita buka buat orang bisa adopsi. Jadi secara individu atau perusahaan, CSR perusahaan, mereka bisa support Warung Lestari, mereka bisa mengadopsi warung. Jadi mereka tahu nih, kayak misalnya ada yang mau adopsi 10 warung bisa ke kita. Jadi gitu. Diajari atau ditransfer teknologinya atau pengetahuannya mungkin? Enggak, jadi kita yang menjalankan. Oh, tetap yang menjalankan. Tapi mereka bisa, kalau adopsi itu kan kayak biaya-biaya itu masuk kan, misalnya adopsi hewan peliharaan gitu kan. Kan biaya kan kita yang menanggung untuk kayak
makannya mereka, tempat tinggal apa semacam. Nah, sama kayak ini juga gitu. Jadi itu kita adopsi per warungnya itu di sekitar 2,5 juta rupiah itu untuk 6 bulan. Jadi kita udah jalankan, kita nanti ada reportnya, sustainability reportnya tiap bulan. Kita kasih tahu warungnya di mana, pemiliknya siapa dan lain sebagainya. Jadi bisa divisit juga nanti sama mereka gitu. Tantangan kampanye anti penggunaan plastik sekali pakai ini mungkin bagi masyarakat kota-kota besar itu sudah mulai familiar, tapi bagi daerah itu mungkin masih belum terlalu familiar, dan bahkan banyak orang yang bilang terlalu niche, terlalu jauh dari kehidupan mereka, tapi sebenarnya plastiknya ada di sekitar mereka gitu. Tantangan kampanye ini tuh selama dari 2016 itu sampai sekarang tuh di mana deadlocknya, atau apa yang harus dilakukan sebenarnya buat kita gitu pengguna yang memang sudah sangat ketergantungan dengan plastik gitu. Memang edukasi ini yang paling berat ya. Gak cuma dari perubahan perilaku kayak kampanye itu juga. Sesimpel kayak kita mau jualan produk kita aja itu udah edukasinya juga susah. Karena istilahnya kayak kita pertama kali bikin gelas bisa dimakan. Orang gak akan nyari gelas yang bisa dimakan kalau mereka gak tahu ada gelas yang bisa dimakan. Gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu nih produk kita tuh eksis gitu kan. Itu aja udah tantangan yang sangat berat kayak gitu kan. Terus habis itu ngomongin isu lingkungan kayak gitu. Permasalahan plastik itu juga edukasinya juga susah gitu kan. Tapi memang ya yang harus dilakukan sebenarnya konsisten aja. Kayak kita harus kasih tahu terus-terusan orang mengenai isu plastik, dan juga bahwa pengaruhnya tuh nggak cuman buat kita sendiri aja, nggak cuma lingkungan kita. Karena kadang kan orang mikir kayak lingkungan, mereka nggak peduli soal lingkungan gitu kan, pantai nggak pernah ke pantai kayak gitu kan. Jadi cuman kayak enggak loh, ternyata kayak sampah plastik itu kayak kita buang sembarangan nyumbat saluran air, jadi banjir, yang kena banjir kita sendiri gitu kan. Habis itu kayak itu udah masuk ke air, kita buang ke tanah, masuk ke air tanah, ke air minum kita. Jadi kita minum air itu ada mikroplastiknya, dimana itu udah ditemuin di tubuh kita juga, semua manusia gitu kan. Jadi itu bisa ngaruh ke kesehatan, ya kan, bisa menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Ketika mereka sadar itu kan mereka lebih aware ya, dan juga kayak mereka lebih kayak oke, berusaha mengurangi kayak gitu. Tapi ya memang harus dilakukan terus-menerus gitu. Tantangannya sebenarnya merubah habit kan nggak gampang, kayaknya untuk semua industri gitu kan. Jadi ya harus konsisten aja sih kita melakukan itu. Makanya Rethink Campaign ini kita buat supaya kita juga bisa terus-terusan mengedukasi orang gitu, masyarakat mengenai isu ini juga gitu. Jadi konsistensi kalau menurutku. Kalau Kak David kan melihat ini saat itu karena pulang dari Kanada, melihat di Kanada cukup lumayan lama, 4 tahunan ya, sekitar tinggal melihat Indonesia yang plastiknya sudah susah payah gitu. Bisa melihat ada kontrasnya di situ. Tapi kan buat orang-orang yang mungkin tidak punya pembeda ya, di situ agak kesulitan ya untuk transfer atau untuk berbicara soal ini gitu. Nah selama ini Rethink Campaign gitu, kalau kolaborasi dengan siapa aja untuk kampanye plastik ini, untuk menyasar orang-orang yang memang agak jauh gitu dari isu ini gitu. Karena kan kalau industri atau kalangan menengah ke atas mungkin melihatnya sudah dapat informasi sudah cukup banyak ya. Benar. Kalau aku memang kebetulan karena ada pembedanya itu karena berasa kan di Kanada sama di Indonesia. Tapi sesimpel kalaupun aku tinggal di Indonesia nih, aku dikasih tahu itu, habis itu aku baru aku baru tahu. Kayak misalnya mengenai plastik itu kayak di lingkungan kayak gimana, itu udah sampai kayak lingkungan kita, lautan kita udah rusaknya kayak gimana gitu kan, sampai kayak udah masuk ke tubuh kita. Itu kan aku nggak merasakan langsung dan nggak melihat langsung juga. Tapi aku lihatnya di internet kan. Tapi kayak internet tuh yang penting kan pengetahuan dan sadar nih kayak sebelumnya nggak kepikiran loh kalau misalnya plastik itu ternyata nggak hilang gitu kan, ratusan tahun sampai ribuan tahun dan pengaruhnya banyak banget. Itu kan aku nggak sadar juga. Tapi pengetahuan itu didapat juga pas di Indonesia juga sebenarnya. Tapi secara fisik merasakannya memang berasa. Tapi kan pengetahuan dapatnya pas dari internet juga waktu itu ya. Jadi kalau menurutku yang paling penting tuh
orang tahu dulu gitu kan. Kita kasih tahu dulu mereka kayak gitu untuk permasalahan si plastik ini. Jadi kalau Rethink Campaign sekarang kita kolaborasinya tuh kita nggak lihat-lihat sih, kita siapapun yang mau kolaborasi sama kita open. Jadi ada dari individu, ada dari komunitas, NGO, ada sesama bisnis juga ada juga, yang mungkin bisnisnya bisa dibilang saingan kita ada juga gitu kan. Bisnis besar kayak perusahaan PLTU atau apa ada juga kayak gitu. Jadi pemerintah juga kayak dari dinas atau kayak dari badan pemerintah itu kita juga open juga. Jadi kita banyak dan kita nggak menutup untuk kayak kita cuma mau kolaborasi sama siapa gitu, enggak. Kita open justru sebanyak-banyaknya kita bisa sebarkan itu semakin bagus gitu. Rencana atau progres FOWare yang bakal dikejar dalam waktu tahun dekat ya, dalam waktu ini apa? Jadi kita pastinya research dan development juga yang pertama perkuat, itu kita perkuat produk-produk baru gitu kan yang bisa. Jadi produk baru itu kan harus bisa, kalau produk barunya mirip dengan produk yang kita udah ada, berarti produknya itu harus yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena kita juga sadar nih pasti produk-produk kita juga kayak belum yang sepenuhnya sempurna gitu kan. Jadi kalau orang ada aja tuh orang yang kayak mikirnya kayak wah ini tapi kan ini begini ini begitu. Yes, memang belum sempurna produknya, tapi minimal kan kita udah melakukan sesuatu daripada cuma ngomong doang gitu kan. Minimal produknya tidak merusak lingkungan lah. Minimal kita udah melakukan sesuatu lah. Jadi nggak cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada actionnya gitu kan. Ada. Terus habis itu Rethink Campaign sendiri pasti kita pengen bisa menjangkau lebih banyak lagi, nggak cuma kayak di Jakarta doang, tapi di kota-kota lain juga gitu. Dan juga dari segi supply chain ya, market produk itu pengaruh banget juga. Kita mau perbesar juga karena otomatis dengan semakin banyak produk kita yang tersebar, dampaknya kan juga bakal semakin besar juga gitu. Dan secara bisnis, ketika bisnis kita semakin besar, otomatis kita bisa punya lebih banyak resources untuk melakukan research, development, dan kampanye atau lain sebagainya untuk akhirnya impact yang kita bawa bisa jauh lebih besar lagi kayak gitu. Karena ini produknya juga terbuka buat individu, komunitas, perusahaan dan sebagainya. Kalau misalnya Sobat Antara yang pengen tahu, pengen lihat produknya seperti apa, yang pengen mulai, itu harus ngeceknya di mana? Bisa, kita ada Instagram kita, itu namanya evowareworld.id, atau enggak dari website kita itu rethink/plastic.com. Oke, terima kasih banyak David Christian, CEO FOWare, yang juga penemu atau pendiri juga dari FOWare. Dan demikian Sobat Antara, Anda bisa menyaksikan berbagai podcast lainnya di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia, dan juga bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.